Selamat datang di channel Uangku, Uangmu. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan sangat penting, yaitu pengaruh pinjaman online pada ibu-ibu. Jika Anda seorang ibu, pasti tidak ingin melewatkan informasi berharga ini. Tetaplah bersama kami sampai akhir video, karena kami akan membongkar fakta-fakta yang perlu Anda ketahui tentang pinjaman online. Jadi, yuk kita mulai. Apakah Anda pernah merasa tertarik untuk mengajukan pinjaman online atau bahkan sudah pernah melakukannya? Tahukah Anda bahwa di balik kenyamanan dan kemudahan pinjaman online, terdapat dampak-dampak yang mungkin tidak Anda sadari, terutama bagi seorang ibu? Nah, dalam video ini kami akan mengungkapkan semua itu kepada Anda. Masalah keuangan ibu-ibu. Sebagai ibu, memiliki pengaturan keuangan yang sehat sangatlah penting. Namun ada kalanya tantangan keuangan muncul, dan inilah saat di mana pinjaman online seringkali masuk ke dalam gambaran pikiran seorang ibu. Kemudahan pinjaman online. Pinjaman online menawarkan kemudahan dan akses yang cepat. Cukup beberapa kali klik dan uang bisa masuk ke rekening Anda. Bagaimana ini bisa berdampak pada ibu-ibu? Pertama, merupakan perangkap hutang. Sayangnya, banyak ibu yang terjebak dalam perangkap hutang akibat pinjaman online yang tidak terkendali. Kombinasi suku bunga tinggi dan persyaratan pembayaran yang sulit sekali membuat hutang semakin membesar. Ini bisa mengakibatkan stres dan tekanan mental yang berat. Kedua, prioritaskan keuangan keluarga. Bagi seorang ibu, mengelola keuangan keluarga adalah tanggung jawab besar yang memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik. Namun terkadang pinjaman online yang tidak terkelola dapat mengganggu prioritas keuangan keluarga yang seharusnya menjadi fokus utama. Bagaimana sebaiknya Anda mengatasi situasi ini? Langkah pertama, evaluasi kebutuhan mendesak. Pertama-tama, ketika Anda berpikir tentang mengambil pinjaman online, periksalah apakah itu benar-benar untuk kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan kepentingan keluarga. Menentukan prioritas keuangan, terutama pada keluarga, akan membantu Anda memutuskan apakah mengambil pinjaman online adalah langkah yang tepat. Langkah kedua, buat rencana anggaran keluarga. Sangat penting untuk memiliki rencana anggaran keluarga yang jelas dan terperinci. Tuliskan semua pengeluaran bulanan, termasuk cicilan, biaya hidup, pendidikan, dan lain-lain. Ini akan membantu Anda memahami dengan jelas bagaimana pinjaman online akan mempengaruhi anggaran dan prioritas keuangan keluarga. Ketiga, pertimbangkan dampak jangka panjang. Sebelum Anda mengambil pinjaman online, pertimbangkan dampak jangka panjangnya pada keuangan keluarga. Bagaimana pinjaman ini akan mempengaruhi kestabilan keuangan Anda dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Apakah itu akan mengganggu prioritas jangka panjang atau tidak? Keempat, pilihan alternatif. Pertimbangkan opsi alternatif sebelum mengambil pinjaman online. Apakah ada cara lain untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan tanpa harus terlibat dalam hutang? Bisa jadi menghemat, mencari pendapatan tambahan, atau mencari bantuan dari keluarga ataupun teman. Kelima, pencarian pinjaman dengan syarat bijak. Jika Anda memutuskan untuk mengambil pinjaman online, pastikan Anda mencari pemberi pinjaman yang memiliki syarat dan ketentuan yang wajar dan jelas. Hindari pinjaman dengan suku bunga yang terlalu tinggi atau persyaratan pembayaran yang tidak masuk akal. Nah, bagian yang terakhir sangat penting. Komunikasi dengan pasangan. Jika Anda memiliki pasangan, sangat penting untuk berkomunikasi secara terbuka tentang keputusan keuangan, termasuk dalam pengambilan pinjaman online. Keputusan ini harus diambil bersama, dan perlu ada pemahaman dan kesepakatan bagaimana cara mengelola pinjaman dan dampak pada prioritas keuangan keluarga.
Kesimpulannya adalah, mengelola pinjaman online dengan bijak adalah bagian terpenting dari tanggung jawab keuangan sebagai seorang ibu. Memahami prioritas keuangan keluarga Anda, membuat rencana anggaran yang terstruktur, dan mengambil langkah-langkah yang bijak akan membantu Anda menjaga stabilitas keuangan keluarga dan memastikan bahwa pilihan keuangan Anda sesuai dengan tujuan jangka panjang keluarga Anda. Terima kasih karena menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video informatif lainnya dari kami. Kami berharap video ini memberikan wawasan berharga dan membantu Anda dalam mengelola keuangan Anda dengan lebih bijak. Sampai jumpa di video berikutnya. Uangku, uangmu. Bye-bye.